Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman-teman saya akan mereview jurnal terkait daya dukung fondasi dangkal. Saya Rizky Fadil Bauer bersama teman saya Gila Kansa, Syada Taruna, dan Saktiawan sebagai reviewer dari kelompok 4. Judul jurnalnya yaitu Analisa Daya Dukung Fondasi dengan metode SPT, CPT, dan Meyerhof pada lokasi rencana konstruksi PLTU Nagan Raya Provinsi Aceh. Ditulis oleh Panka Khairullah, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Siakuala. Volume 3, nomor 1. Tahun penerbitannya pada tahun 2013. Outline. Kali ini kita akan membahas tentang latar belakang, metodologi penelitian, hasil, dan kesimpulannya. Yang pertama, latar belakang. Dalam proses pembangunan suatu konstruksi bangunan sipil, selalu dibutuhkan suatu perencanaan lengkap dan mendetail tentang rencana bangunan. Maka, terlebih dahulu dibutuhkan data perencanaan, antara lain survei lokasi, topografi, geologi, dan penyelidikan tanah lengkap sebelum pembangunan konstruksi. Oleh karena itu, maka pada perencanaan pembangunan PLTU yang berlokasi di Nagan Raya Provinsi Aceh, dilakukan penyelidikan tanah untuk memperoleh data. Setelah pekerjaan lapangan dan laboratorium selesai, dilanjutkan dengan analisa data terkait dengan parameter geoteknik yang akan dipakai langsung untuk desain konstruksi fondasi. Tujuan dari tulisan ini untuk melaporkan dan membahas hasil analisa lapisan tanah dari pengeboran pada lokasi rencana pembangkit listrik tenaga uap PLTU berlokasi di Nagan Raya, Provinsi Aceh. 3. Metodologi penelitian. Pengerjaan pengeboran pada lokasi rencana bangunan PLTU Nagan Raya mencakup pengeboran inti 3 titik bor dan selama pengeboran dilakukan pengujian SPT dan pengambilan sampel asli UDS. Pengeboran dengan mesin bor dalam yang mampu menembus lapisan sampai 70 meter. Uji penetrasi standar SPT dilakukan untuk memperoleh end value atau blow dari contoh lapisan tanah yang representatif. Uji SPT dilakukan pada setiap lubang bor dengan interval kedalaman yaitu 2 meter atau di tiap-tiap pergantian jenis lapisan tanah. Palu seperti standar seberat 63,5 kg. Pipa pemandu yang memungkinkan palu jatuh bebas setinggi 75 cm. Agar data dan sifat-sifat tanahnya cukup baik, maka perlu dijaga terhadap gangguan saat pengambilan, pengangkutan, dan penyimpanan. Contoh-contoh tanah inti memenuhi ketentuan standar yaitu 1. Penentuan penyebaran dan interval titik pengambilan UDS disesuaikan dengan kebutuhan desain dan kondisi geologi setempat atau intervalnya yaitu 5 meter. Yang kedua, pengambilan sampel menggunakan sampler tube atau Selby tube yang mampu mengambil sampel sepanjang 45-50 cm. Yang ketiga, tabung contoh yang telah terisi segera disekat, kedua ujungnya dengan lilin atau parafin serta diberi label. Yang keempat, sampel UDS yang diambil segera dibawa ke laboratorium untuk dianalisa. Yang kelima, yaitu kotak penyimpanan contoh diberi label dengan informasi tercantum yaitu nama, lokasi proyek, nomor titik bor, nomor urut, kotak penyimpanan, dan kisaran kedalaman. Dan yang terakhir adalah contoh batuan yang sudah tersusun dalam kotak penyimpanan di foto. Hasil dan pembahasan.
Yang pertama, penggunaan jenis atau tipe pondasi tapak atau tiang akan sangat bergantung pada beban konstruksi yang bekerja. Untuk beban kerja yang sama, memungkinkan penggunaan pondasi dangkal ataupun pondasi tiang melalui perhitungan bearing capacity dan state element yang teliti dan cermat. Yang kedua, penggunaan pondasi dangkal untuk beban yang besar harus dilakukan dengan perhitungan yang cermat dan teliti terhadap kemungkinan penurunan lapisan lemah yang ada di bawahnya, terutama differential settlement. Yang ketiga, hasil perhitungan daya dukung pondasi tapak untuk dimensi 1,6 kali 1,6 meter, kedalaman 2 meter, dengan 3 metode menghasilkan daya dukungannya, yaitu cara SPT dengan hasil PA sama dengan 215 ton. Dengan cara CPT, PA sama dengan 218 ton. Dengan cara LAB, PA sama dengan 236 ton. Jika diperbandingkan tiga cara tersebut, terlihat bahwa perbedaan daya dukung atau beban izin yang satu dengan yang lain tidak terlalu besar, yaitu 2% sampai 8%. Dan daya dukung metode SPT adalah yang terkecil dari dua metode lainnya. Kelebihan: penyajian hasil menggunakan tabel serta penjelasan sangat mudah bagi pembaca untuk mengerti hasilnya. Ya, sekian review dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.